Shalom, jemaat yang dikasih Tuhan. Kita sudah memasuki minggu kedua dari minggu Prapaskah yang sedang kita peringati di dalam menyongsong peringatan akan kesengsaraan Tuhan. Karena itu dalam minggu-minggu ini kita akan merenungkan tentang siapakah Yesus. Hari ini kita merenungkan tentang Yesus, the friend of sinners, sahabat orang berdosa. Nah, saudara, saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan dari Matius 11 ayat 19, demikian bunyinya. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, "Lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa." Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Saudara, pernahkah saudara bergaul dengan anak-anak jalanan yang disebut anak-anak berandal? Bagaimana rasanya kalau saudara kemudian disebut atau dicap sebagai teman anak-anak berandal, teman anak-anak jalanan? Bukankah akan terasa kurang nyaman ketika cap seperti itu diberikan kepada kita dengan maksud yang negatif? Nah, saudara, Yesus disebut sebagai sahabat orang berdosa. Hal ini tentu dapat memberi kesan yang salah ketika orang menganggap Yesus sama berdosanya dengan mereka. Nah, apakah Yesus menjadi sama dengan mereka ketika disebut sebagai sahabat orang berdosa? Tentu saja tidak. Ya, saudara, lalu mengapa dia disebut sebagai sahabat orang berdosa? Saudara, yang pertama kita melihat bahwa Yesus disebut sebagai sahabat orang berdosa karena Yesus bersikap kepada mereka dengan satu sikap yang sangat baik. Yesus menyambut dan menerima orang-orang yang disebut sebagai pendosa pada masa itu, yaitu para pemungut cukai. Ya, dengan satu sikap yang ramah, Yesus bersedia rela untuk duduk makan bersama dengan mereka, mau tinggal di rumah mereka, dan bergaul berteman dengan mereka. Nah, karena itu orang-orang berdosa ini merasakan penerimaan dan sikap yang sangat bersahabat dari Yesus kepada mereka. Saudara, inilah bukti pertama bahwa Yesus sungguh adalah sahabat bagi orang berdosa. Yang kedua, Yesus disebut sahabat orang berdosa karena Yesus memang datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang berdosa. Dia datang untuk memberikan hidupnya bagi orang berdosa. Saudara, ini adalah hal yang terbaik yang dapat diberikan seorang sahabat kepada temannya, yaitu memberikan nyawanya. Nah, Yesus telah memberikan nyawanya untuk menyelamatkan orang berdosa. Maka jelaslah Yesus adalah sahabat orang berdosa. Tetapi pertanyaannya, jika Yesus adalah sahabat orang berdosa, maka orang berdosa yang bagaimana yang dimaksud? Apakah semua orang berdosa? Bukankah orang Farisi juga sama berdosanya dengan para pemungut cukai di hadapan Tuhan? Tapi mengapa Yesus tidak disebut sebagai sahabat orang Farisi? Apa yang membedakan kedua macam orang ini? Yang pertama, orang Farisi sekalipun juga adalah orang berdosa, namun mereka tidak mau mengakui keberdosaan mereka. Mereka menganggap diri mereka cukup baik, bahkan lebih baik dari kebanyakan orang. Sehingga mereka tidak merasa membutuhkan kehadiran Yesus untuk menebus hidup mereka. Ya, mereka adalah orang-orang berdosa yang hidup di dalam keangkuhan. Sebaliknya, para pemungut cukai yang berada bersama Yesus pada saat itu menyadari siapa diri mereka, orang berdosa yang tidak layak sebenarnya bergaul berteman dengan Yesus, seorang utusan Allah yang saleh, tapi yang mau menerima mereka dengan tangan terbuka. Kepada orang berdosa yang seperti inilah Yesus datang sebagai sahabat. Kepada mereka yang mau mengakui keberdosaan diri mereka, menyadari kebutuhan mereka akan pengampunan Tuhan, Yesus datang sebagai sahabat, menghampiri mereka, membawa kabar baik bagi mereka. Nah, saudara, bagaimana dengan kita? Orang seperti apakah kita? Apakah kita juga menyadari kondisi kita yang lemah dan berdosa, yang membutuhkan kasih dan pengampunan Tuhan, sebagaimana yang disadari oleh para pemungut cukai itu? Ataukah kita merasa diri cukup baik dan tidak membutuhkan dan tidak mau mengakui kelemahan kita, seperti yang dirasakan atau dipikirkan oleh orang-orang Farisi itu? Saudara, Yesus adalah sahabat orang berdosa. Dia datang bagi mereka yang mau mengakui keberdosaannya, yang menyadari kebutuhannya akan anugerah pengampunan Tuhan. Kiranya di minggu-minggu Prapaskah ini, kita terus diingatkan akan kasih dan pengorbanan Tuhan yang telah datang ke dunia untuk menjadi sahabat orang berdosa seperti diri kita. Dan kita pun makin menyadari akan kelemahan dan dosa kita, sehingga kita pun mau selalu datang mencari Dia, mencari Tuhan, dan hidup berserah kepada Tuhan.
Dan jika kita sudah mengalami kasih Tuhan Yesus itu, yang sudah mengampuni kita dan mau menjadi sahabat kita yang sejati, maka sudah sepatutnya kita pun juga mau hidup sebagai sahabat yang setia kepadanya, untuk hidup mengasihi dan melayani Dia. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.